Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke, hari ini kita masih belajar daring, belum bisa bertatap muka, namun kita jangan sampai mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke, untuk materinya kita bisa lihat dan kita bisa pahami dalam tayangan video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita masuk ke materi tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita bahas dulu tujuan pembelajarannya, yaitu agar kita dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau adalah ayah dari Aisyah, seorang gadis yang dinikahi Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang sabar, jujur, dan amanah. Nah, dari sifat inilah beliau disenangi oleh masyarakat Mekah. Abu Bakar tumbuh menjadi pemuda yang tak pernah berbuat menyimpang, termasuk tidak pernah menyembah berhala. Abu Bakar mencari nafkah dengan cara berdagang. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Abu Bakar masuk Islam pada saat pertama Islam didakwahkan. Beliau memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Banyak yang masuk Islam karena Abu Bakar masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan atau mempercayai Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Saat masyarakat Quraisy pada waktu itu tidak percaya atas peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar mempercayainya, maka itu ia disebut As-Siddiq atau yang membenarkan. Abu Bakar menjadi khalifah pertama sebagai pengganti Rasulullah SAW. Nah, yang dilakukan oleh Abu Bakar pada masa kepemimpinannya yaitu yang pertama memerangi kaum murtad dan nabi palsu, diantaranya Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Yang kedua, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, karena beliau ingin menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Beliau tidak ingin ada orang kaya yang bergelimang harta sementara ada orang yang kesusahan. Kemudian yang ketiga, memperluas wilayah Islam. Nah, di antaranya yaitu daerah Syria, sebagian wilayah Persia, Daumatul Jandal atau Suria, dan kerajaan Hirah atau Irak. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Jenazahnya dikubur di samping makam Rasulullah SAW. Selanjutnya kita bahas tentang Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Adi yang berasal dari kaum Quraisy. Umar adalah seorang laki-laki yang tegas dan pemberani. Ciri fisiknya adalah bertubuh kekar, jemarinya terasa kasar dan bahunya bidang. Postur tubuhnya tinggi. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Beliau masuk Islam setelah adiknya Fatimah dan suami adiknya Said bin Zaid masuk Islam. Awalnya ia tidak senang mendengar bahwa adiknya dan suami adiknya masuk Islam, kemudian menemui adiknya di rumahnya.
Di rumah adiknya ia mendengarnya sedang membaca Al-Quran. Melihat Umar datang, Fatimah menyembunyikan Al-Qurannya. Fatimah ketakutan. Umar memaksanya menunjukkan apa yang Fatimah sembunyikan. Kemudian ia menyerahkan Al-Qurannya. Umar pun membacanya, yaitu surah Toha ayat 1-8. Setelah membaca ayat-ayat itu, Umar merasakan getaran dalam hatinya. Allah membuka hati Umar dan segera menemui Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Umar diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah. Maksudnya adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Kehadiran Umar memberi kekuatan pada umat Islam untuk menukar takut dengan berani, salah jadi benar, dan lembut jadi tegas dan kuat. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Ia melakukan yang pertama, membuat lembaga pengaturan air, makanan, masalah masyarakat, urusan tanah, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Yang ketiga, menetapkan tahun Hijriyah yang diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, membuat mata uang dinar dan dirham, yaitu emas dan perak. Yang kelima, membentuk angkatan perang dan menggaji para pegawai dan tentara. Yang keenam, memperluas wilayah Islam, yaitu daerah Damaskus, Aleppo, Homs, Antiokhia, Baitul Maqdis, sebagian wilayah Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Beliau dikuburkan di sebelah makam Rasulullah dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu tadi paparan singkat tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Umar dan Abu Bakar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.